Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 27 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Teguran, mendengar kata teguran tentu sesuatu yang pada mulanya kita kadang susah menerima. Sesuatu yang tidak enak. Ketika kita ditegur karena melakukan sesuatu, mungkin tindakan kita berbahaya, mungkin keputusan yang kita ambil itu keputusan yang berbahaya, mungkin langkah kita menuju ke tempat yang berbahaya, lalu ada teguran. Nah, tegurannya nyata-nyata lagi, belak-belakan gitu ya. Itu memang kadang-kadang susah diterima. Bisa saja respon seseorang ketika ditegur dengan teguran yang nyata-nyata ini tersinggung. Dia merasa, waduh kenapa kamu begitu, kamu kan temanku, apalagi yang melakukan teman kok kamu bisa bilang gitu Tetapi jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik, teguran yang nyata-nyata itu jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Katanya mengasihi tapi dia gak pernah mau menegur ketika sahabatnya, saudaranya itu berjalan menuju ke tempat yang salah. Ketika saudaranya ini mengambil keputusan yang salah, langkahnya langkah yang berbahaya, dengan alasan kasih, aku gak mau nanti dia benci aku kalau aku tegur dia. Tetapi kalau kita membiarkan, saudara kita bisa mengalami bahaya. Nah, kalau kita mengasihi, justru seharusnya memberikan teguran, bukan membiarkannya. Ada begitu banyak orang membiarkan orang lain sampai celaka gara-gara apa? Takut nanti salah paham, takut nanti aku malah dibenci. Padahal sesungguhnya teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih tapi tersembunyi. Perhatikan, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kalau ada kawanmu, sahabatmu, saudaramu memukul engkau, berkata sesuatu yang mungkin menyakitkan. Kok aneh ya sih tiba-tiba ngomong seperti itu ya? Kok aku dikatakan begini ya? Jangan mudah tersinggung saudaraku. Coba renungkan dulu. Seorang kawan tuh memukul kita, maksudnya pasti baik. Maaf, contoh sederhana aja, ada nyamuk di pipi kita, ceplok, ditaplek gitu ya. Kamu ngapain mukul aku? Salah paham, maksudnya baik, itu ada nyamuk. Jangan sampai kamu kena DB atau demam berdarah karena nyamuk yang menggigit kamu gitu loh. Kan maksudnya baik, tapi bisa salah paham. Tetapi sekali lagi, mari jangan mudah tersinggung. Belajar untuk menghayati, belajar untuk memahami dulu apa maksudnya. Perhatikan, seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, justru orang yang kelihatannya kok baik terus ya. Dia gak pernah negur aku ya. Dia gak pernah berselisih dengan aku ya. Dia apik banget orangnya. Perhatikan, bisa saja justru dia lawan. Ada istilahnya itu di dalam dunia
sekitar kita, kita mendengar istilah penjilat, maaf ya. Penjilat itu apa? Orang yang terus ngapii kita gitu loh. Tanpa mau memberikan teguran sekalipun kita salah. Loh, justru hati-hati. Ya bisa saja dia lawan. Ya, tujuannya cari simpati, habis itu nanti menikung dari belakang. Nah, jemaat dikasih Tuhan, mari ya, tidak selalu bahwa setiap teguran mungkin orang itu menegur kita dengan keras bahwa itu maksudnya jahat. Kita dipukul sekalipun belum tentu maksudnya jahat. Ya, sekali lagi jangan mudah untuk mengambil keputusan. Belajar untuk hati yang terbuka terhadap teguran, terhadap masukan, terhadap nasihat, bahkan terhadap pukulan sekalipun, supaya kita tidak salah bersikap. Karena sekali lagi bahwa teguran yang nyata-nyata tujuannya baik. Seorang kawan, apalagi saudara seiman, negur kita. Perhatikan, maksudnya baik, bukan ingin jelongkrongke. Ya, kalau kita salah, ya, saudara kita, sahabat kita, teman kita membiarkan kita, justru saudara kita yang gak mau menegur kita ini justru tidak mengasihi kita. Jangan-jangan dia bukan kawan kita. Hati-hati. Tetapi kalau kita ditegur, ya, ada saudara kita negur, tegurannya waduh keras sekali. Nah, kita mesti sadari kalau dia saudara kita, pasti maksudnya baik. Intinya jangan salah paham dulu. Ya, belajar untuk kita memiliki hati yang luas, hati yang terbuka, supaya setiap teguran, setiap masukan, nasihat apapun, ya, itu tidak serta-merta kita anggap sebagai sikap kebencian dari sahabat kita. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, teguran yang nyata-nyata akan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dan seorang kawan akan memukul tapi dengan maksud baik. Tetapi perhatikan, seorang lawan dia akan mencium berlimpah-limpah. Ya, jadi sekali lagi, jangan terkecoh dengan apa yang terlihat di luar. Tetapi belajar untuk kita menghayati, merenungkan kembali. Kalau ada masukan teguran bagi hidup kita, ya jangan salah paham, jangan jadi benci. Tetapi belajar untuk menerima. Oh, maksudnya baik. Ya, jadi sekali lagi ya, lebih baik ditegur nyata-nyata daripada dibiarkan akhirnya kita celaka. Ya, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu pagi ini bagi kami. Untuk kami terbuka atas setiap teguran, sekalipun mungkin sakit, mungkin tidak mengenakan. Tetapi kalau teguran dari sahabat kami, pasti maksudnya baik. Bahkan kawan kami bisa saja memukul kami, tetapi kami mau menyadari bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik. Sebaliknya Tuhan, seringkali kami terkecoh dengan sikap baik orang. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bijaksana menghadapi semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.